Tanda-tanda perlambatan ekonomi terus datang dari Cina. Selama sepekan terakhir, sejumlah data menunjukkan kemungkinan ekonomi negeri Presiden Xi Jinping mengalami penurunan. Apa saja? Berikut rangkuman CNBC Indonesia. Ekspor jeblok. Kinerja perdagangan raksasa global tersebut yang tercatat melorot sepanjang Mei menjadi lampu kuning bagi laju pemulihan yang masih lambat. Berdasarkan dana bea dan cukai Cina yang dirilis pada Rabu, ekspor negeri tirai bambu turun 7,5% secara tahunan sepanjang Mei. Senada dengan ekspor, realisasi impor juga turun 4,5% secara tahunan. Hasil tersebut membuahkan tanda tanya besar terkait pemulihan ekonomi negara tersebut yang belum lama ini mencabut kendali ketat terkait COVID-19. Pasalnya, lemahnya kinerja perdagangan juga menggambarkan permintaan global yang melemah di tengah tekanan suku bunga yang masih tinggi. Ekspor turun menjadi 283,5 miliar US dollar, berbalik dari pertumbuhan kuat 8,5% yang tak terduga pada April. Impor turun menjadi 217,7 miliar US dollar, cenderung moderat dari kontraksi 7,9% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, surplus perdagangan global Cina menyempit sebesar 16,1% menjadi 65,8 miliar US dollar pada Mei. Pelemahan perdagangan menambah tekanan ke bawah pada ekonomi terbesar kedua di dunia itu, menyusul aktivitas pabrik dan konsumen yang lesu, serta lonjakan pengangguran di kalangan kaum muda. Ekspor Cina akan tetap lemah karena pihaknya mengantisipasi ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi. Demikian kata Lloyd Chan dari Oxford Economics dalam sebuah laporan. Properti lampu kuning. Lampu kuning juga muncul dari sektor properti. Penjualan rumah baru untuk pekan yang berakhir 28 Mei tumbuh 11,8% dari tahun lalu, yang merupakan penurunan tajam dari 24,8% seminggu sebelumnya. Dalam pembalikan dari April, harga meningkat di pasar perumahan tetapi penjualan melambat. Demikian kata China Beach Book yang berbasis di Amerika Serikat dalam laporannya untuk Mei. Di properti komersial, harga dan transaksi melemah tajam. Hasil yang buruk dalam konstruksi dan berkurangnya aktivitas fiskal membuat pendapatan dan produksi produsen tembaga di bulan Mei mengalami kontraksi. Beijing telah mengurangi tekanannya pada pengembang real estate tahun lalu. Hal ini menyusul tindakan keras karena besarnya hutang sektor ini pada Agustus 2020. Diketahui properti dan industri terkait telah menyumbang lebih dari seperempat ekonomi Cina. Namun banyaknya proyek mangkrak dan turunnya penjualan jadi cerita lain. Penurunan penjualan misalnya berasal dari kota-kota terbesar di Cina. Contohnya saja Shanghai dan Beijing yang menjadi hotspot karena migrasi warga demi mencari pekerjaan. Selain dari penjualan, investor di pengembang properti Cina juga semakin skeptis terhadap pasar. Indeks pasar iBoxx untuk obligasi real estate hasil tinggi Cina kembali turun mendekati posisi perdagangannya pada November. Hal ini terjadi ketika Beijing mengumumkan deretan dukungan untuk sektor ini melalui apa yang dinamakan Rencana 16 Poin. Rencana itu sendiri salah satunya berisi panduan ke bank untuk mendorong properti. Sementara rencana itu telah berperan penting untuk mengatasi krisis ini, inisiatif tersebut hanya ditujukan untuk mendukung hutang pengembang pada tingkat proyek. Hal itu berarti masih ada ketidakpastian tentang apakah pengembang dapat membayar investor untuk obligasi di tingkat perusahaan induk. Demikian tambah S&P Global Rating dari mengaku sedang mengamati apakah pengembang dapat menghasilkan cukup uang dari penjualan properti. Diketahui di bulan April, penjualan properti nasional turun menjadi 900 miliar yuan. Ini di bawah rata-rata bulanan tahun lalu sebesar 1,1 triliun yuan. Sementara itu di pasar rumah sekunder, aktivitas bisnis telah mendingin sejak April. Hal itu terbukti dengan penurunan jumlah rumah yang terdaftar untuk dijual, harga yang diminta lebih rendah, dan lebih sedikit transaksi. Perlambatan ini mengikuti rebound kuat di kuartal pertama 2023, menunjukkan kepercayaan pembeli rumah tetap rapuh di tengah prospek ekonomi yang tidak pasti dan prospek pekerjaan yang lemah. Kinerja yang lemah di bulan Mei terjadi di tengah meningkatnya harapan pasar untuk pemulihan. Sebelumnya, survei triwulan oleh People's Bank of China
padahal menemukan peningkatan minat penduduk lokal untuk membeli rumah dalam beberapa bulan mendatang. Pasar real estate masih dalam periode penyesuaian. Demikian kata Liu Liji, analis pasar di Beike Research Institute. Kebijakan pemerintah perlu meningkatkan ekspektasi pasar untuk pemulihan real estate. Langkah-langkah tambahan dapat diambil bahkan di kota-kota besar untuk meningkatkan pembelian rumah. Selanjutnya, tsunami pengangguran. Sementara itu, data baru juga menunjukkan tingkat pengangguran usia 16-24 tahun di Cina menembus 20,4% pada April lalu. Hal ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Banyak pemuda di Cina dilaporkan kini kesulitan mendapat pekerjaan. Padahal kebanyakan dari mereka merupakan lulusan universitas yang tentunya menyandang gelar akademik, misalnya sarjana. Bubble mahasiswa akhirnya pecah. Ekspansi universitas pada akhir 90-an menciptakan lulusan yang sangat besar. Demikian kata Yao Lu, profesor sosiologi di Universitas Columbia di New York. Dia menambahkan, tetapi ada ketidaksejajaran antara supply dan demand tenaga kerja berketerampilan tinggi. Perekonomian tidak mampu mengimbanginya. Beban diperkirakan akan makin bertambah di musim panas ini. Pasalnya akan ada 11,8 juta mahasiswa baru yang lulus. Hal ini dikarenakan industri seperti teknologi, pendidikan, real estate, dan keuangan belum pulih setelah mendapat tindakan keras dari pemerintah melalui peraturan dan kebijakan pembatasan. Media Cina juga mengatakan banyak lulusan mengambil pekerjaan di bawah keterampilan mereka. Selanjutnya, PMI jeblos. Aktivitas manufaktur Cina juga mengalami penurunan. Indeks Purchasing Manager atau PMI Mei 2023 turun 48,8 dari April yang berada di kisaran 49,2. Hal ini diungkap oleh Biro Statistik Nasional Cina (NBS). Angka di bawah 50 berarti kontraksi atau menurunnya aktivitas usaha, sementara semakin jauh ke bawah, penurunan aktivitas usaha tentunya semakin dalam. Sementara itu, hutang kota meledak. Beberapa kota di Cina kini dilaporkan bermasalah dengan hutang. Jumlah hutang menembus 15,3 triliun US dollar atau 229.500 triliun rupiah. Wuhan, kota di provinsi Hebei, tempat pertama kali COVID-19 merebak misalnya, secara terbuka menyebutkan nama ratusan debitur dalam sebuah artikel surat kabar lokal.